Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang akan mencoba mempresentasikan mengenai nilai-nilai integritas. Pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan saya dengan nomor daftar hadir 01 Agi Sugiharto. Kemudian Ibu Kiraina Mahito DS dengan nomor daftar hadir 23. Kemudian saya sendiri Oki Surya Lesmana 30 dan Ibu Utami Chandra Dewi dengan nomor daftar hadir 39. Nah, bicara integritas sebetulnya sudah dari sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan semua bahwa bicara integritas itu salah satunya adalah dengan sikap anti korupsi itu sendiri. Jadi secara bahasa dan sebetulnya kita sudah bicara tentang integritas, tapi untuk menyamakan persepsi, saya di sini coba untuk menampilkan dua sumber. Yang pertama dari KPBI dan yang kedua dari Pusat Edukasi Anti Korupsi. Nah, untuk dari KPBI sendiri mutu sifat atau pada yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang membicarakan kewibawaan dan kejujuran. Jadi dalam hal ini mungkin lebih ke sifat, karakter, kemudian segala sesuatu yang ada pada diri kita yang kemudian memunculkan kejujuran dan kewibawaan. Jadi pada dasarnya integritas itu adalah segala sesuatu yang melekat pada diri kita gitu. Kemudian bicara juga tentang konsistensi antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku. Jadi antara hati, pikiran, dan perkataan serta perbuatan sama. Next. Nah, kemudian setelah kita coba cari dan gali, fungsi integritas itu sendiri menjadi dua. Yang pertama mempengaruhi sisi kognitif seseorang dan yang kedua adalah mempengaruhi sisi afektif seseorang. Nah, dari sisi kognitif itu sendiri bahwa dikatakan integritas itu mempengaruhi kecerdasan moral dan self insight. Jadi mempengaruhi kecerdasan dan dari dalam diri kita gitu. Di mana pengaruh itu kepada keadaan pengetahuan, kemudian refleksi diri. Integritas berfungsi memelihara moral dan akhlak seseorang yang kemudian mendorong dia untuk memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian secara afektif dikatakan bahwa integritas itu yang membedakan antara manusia dan hewan, karena di sana kita dikatakan bahwa meliputi conscience dan self regard, yaitu value dan harga diri. Jadi inilah yang membedakan antara kita dengan makhluk lainnya, yaitu integritas. Nah, kalau misalkan di antara kita ada yang kemudian mengabaikan makna dari yang tadi telah disampaikan, berarti sudah mengingkari makna dari integritas itu sendiri sebagai manusia. Nah, kemudian bicara tentang tujuan dan manfaat. Secara tujuan, integritas itu merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Tadi dikatakan secara kognitif, kemudian integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Integritas melahirkan kepercayaan. Integritas dapat melahirkan prestasi dengan sumber yang telah dicantumkan di depan. Okay, next. Secara manfaat, integritas akan mempengaruhi 5 aspek, yaitu fisik, intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Nah, dari kelima aspek ini mungkin seperti kita ketahui, jadi karena integritas ini berpengaruh terhadap diri kita, dan integritas ini sebetulnya akan mendorong kita atau menuntun kita ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kalau yang tadinya malas-malasan, kemudian yang tadinya kurang tahu atau kurang paham secara ilmu pengetahuan, kurang sehat secara kesehatan gitu. Nah, dengan kita kemudian menyadari kebutuhan kita tentang makna dari integritas itu, maka secara tidak langsung kita akan mengarah kepada poin integritas atau ke arah yang lebih baik. Nah, untuk slide selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Jadi yang barusan saya paparkan adalah pendahuluan gitu, sebagai nantinya kita bisa melihat gitu nilai-nilai integritas itu dikaitkan dengan
fungsi, manfaat, tujuan, serta deskripsi dari integritas itu sendiri. Untuk paparan nilai-nilai integritas akan disampaikan oleh Bapak Adi Sugiarto. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oki. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang nilai-nilai integritas. Kami mengambil sumbernya itu dari modul materi integritas untuk umum KPK tahun 2016. Nilai-nilai integritas ini ada tiga, dibagi tiga. Yang pertama ada nilai inti, ada etos kerja. Nah, ini etos kerja berhubungan dengan tanggung jawab bagaimana kita bekerja, dan ada nilai sikap. Untuk nilai inti dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kejujuran. Seperti yang kita ketahui bahwa kejujuran adalah suatu perkataan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini di negara Indonesia itu sangat kurang ya untuk kejujuran ini. Bahkan ada yang berkata bahwa kita ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang jujur. Dan mungkin mudah-mudahan kedepannya kita sebagai generasi penerus bangsa bisa mulai benar, dimulai dari kerja masing-masing lah untuk mencoba bersikap jujur. Yang selanjutnya ada disiplin. Disiplin ini berhubungan dengan tepat waktu dan mempunyai komitmen gitu. Dan biasanya orang yang disiplin ini pikirannya itu sudah terencana gitu. Jadi nanti bakal bagaimana itu sudah ada di dalam pikirannya. Sehingga pada saat waktu dia mengerjakan sesuatu, nah itu udah terstruktur gitu. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini yaitu berarti berani mengambil resiko. Jadi orang yang memiliki tanggung jawab ketika bekerja di unit kerjanya masing-masing itu memiliki rasa amanah di dalam dirinya gitu. Sehingga apa pekerjaan yang dilakukannya itu bakal benar-benar dilakukan sebaik mungkin. Selanjutnya dari sisi etos kerja. Nah, ini etos kerja ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab dalam bekerja gitu ya. Yang pertama itu ada aspek mandiri. Mandiri ini yaitu mencerminkan sikap yang tidak bergantung kepada orang lain. Nah, mungkin kalau kita bekerja ya di unit kerjanya masing-masing, jangan suka menunggu diperintah oleh atasan gitu. Nah, itu satu hal yang mungkin menyebabkan pekerjaan tersebut lama gitu selesainya. Apalagi orang atasan-atasan kita kan umurnya udah ya angkatan kolonial gitu. Nah, kita mungkin sebagai generasi muda yang mencoba lah gitu. Bagaimana ini ke depannya gitu. Dengan inisiatif dan mandiri tersebut mungkin nanti bisa teringatkan gitu atasannya. Yang kedua itu ada kerja keras. Kerja keras ini yaitu berorientasi hasil. Jadi orang yang bekerja keras itu dalam bekerjanya itu selalu mengutamakan kepuasan yang dilayani. Selanjutnya ada sederhana. Aspek sederhana ini yaitu disesuaikan antara kebutuhan gitu, dan tidak berlebihan. Selanjutnya kita masuk ke nilai sikap. Yang pertama itu ada berani. Berani ini yaitu adalah rasa percaya diri menghadapi suatu bahaya atau permasalahan dalam pekerjaannya. Yang kedua ada peduli. Peduli ini yaitu mengasihi orang sebagaimana mengasihi diri sendiri, yaitu artinya pandai memposisikan diri dan pandai
merasakan gitu apa yang orang lain rasakan apabila apa yang kita rasakan apabila ada di posisi mereka gitu. Dan selanjutnya ada adil. Adil di sini yaitu meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Nah, mungkin secara singkat itu ya yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Demikian pemaparan nilai-nilai integritas dari kelompok 6. Kemudian kita buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya saja ya. Untuk sesi tanya jawab saya persilakan. Oke, Pak Dikri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik itu ya pembahasan mengenai integritas yang mungkin yang saya maknai ya integritas itu menjadi salah satu benteng terakhir gitu dalam menghindar korupsi gitu. Nah tapi yang saya mengenai fenomena saat ini gitu, di mana banyak yang istilahnya mengkampanyekan integritas, bahkan saya teringat dalil dari salah satu sejarawan asal Inggris, Lord Acton, di mana dia bilang bahwa power tend to corrupt, power corrupt absolutely. Artinya ya kekuasaan itu cenderung korup gitu. Terlebih kekuasaan yang tidak terbatas ya akan korupsi juga tidak terbatas. Kita lihat ini dalil ini tahun 1800-an. Artinya sampai sekarang fenomena ini masih terjadi. Bahkan kita lihat di Indonesia di mana ada salah satu partai misalnya ketika zaman beberapa tahun ke belakang terus mengkampanyekan katakan tidak pada korupsi, tapi setelah memiliki kekuasaan ya akhirnya ya korupsi juga gitu. Nah ini yang saya tanyakan, mungkin mereka yang korupsi ketika awal pendidikan kayak kita sekarang gitu ya aja pada integritas, anti korupsi, tapi ya ketika sudah punya kekuasaan tetap korupsi. Nah mungkin saya minta tanggapannya bagi Bapak Ibu di depan gitu, istilahnya bagaimana gitu ketika cara kita mungkin ini calon-calon pemimpin di beberapa tahun ke depan gitu, nah untuk terhindar dari hal tersebut gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Andri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya terkenang perkataannya Pak Mahfud MD yang mengatakan kurang lebih ya kalau korupsi asal jangan banyak-banyak, jangan serakah, karena dalam praktiknya korupsi itu hampir sangat sulit dihindari. Jadi yang mesti 100% itu nyaris tidak ada dalam praktiknya. Nah, semua orang sudah tahu mengapa dan apa integritas itu penting. Yang ingin saya tanyakan mungkin menjadi bahan diskusi untuk kita semua, tapi utamanya untuk kelompok yang di depan, bagaimana cara kita menumbuhkan integritas dan merawatnya agar lebih sustain gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kepada 2 orang penanya yang telah mengajukan sharing terus pertanyaannya. Gimana? Kita minta waktu dulu untuk diskusi. Mohon untuk itu. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dikri ya, sama Pak Asep juga. Ini kayaknya
pertanyaannya saling berkaitan. Gitu. Memang sangat sulit ya untuk memutus rantai korupsi, apalagi istilahnya sudah membudaya gitu di sini. Nah makanya itulah tugas kita itu sekarang generasi muda, kita mencoba sedikit-sedikit bertahap-tahap lah untuk memutus gitu. Ya dimulai dari hal-hal yang kecil tadi gitu ya, untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di unit kerja masing-masing gitu. Cara menumbuhkan dan merawat integritas gitu ya, agar lebih berkelanjutan. Nah ya, itu kurang lebih sama gitu. Nah sebenarnya ini nanti akan lebih dibahas di kelompok 7 sebenarnya, betul. Nanti ada di kelompok 7 gitu. Ya, cuma garis besarnya ya gitu ya. Kalau menurut kami dari berdiskusi ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Seperti bagaimana kita menerapkan integritas di unit kerja masing-masing dari hal-hal yang kecil. Dan insya Allah kita kalau udah nanti sudah menjabat ya itu ya jangan mengikuti yang lama-lama gitu. Ya harus diputus lah rantainya. Mungkin sekian, ada yang ingin ditambahkan? Oke, kami. Boleh namakan? Ya boleh namakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini hanya sedikit izin sharing saja berkaitan pertanyaan dari Bapak Asep dengan Pak Zikri. Itu masalah integritas. Tadi sebenarnya ada sambung menyambung dengan tunas gitu banyak. Integritas itu, membangun integritas itu bukan hal yang mudah, Pak. Tidak instan. Benar-benar harus continue gitu, Pak. Dari mana sih kita awal mulanya menumbuhkan? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu Pak, dari keluarga dulu gitu. Karena sebaik apapun kita katakanlah gitu, kalau integritasnya tidak jelas, tidak ditumbuhkan dari keluarga, mulai kening ikon, penguatan, sebenarnya sedang membangun integritas diri kita gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, dari mana sih kita membangun katipat ini, bukan hanya membangun tapi hanya serpihan saja gitu. Kadang-kadang pulang diklat ya lupa lagi gitu. Ya, saya ingin menambahkan itu saja bahwa membangun integritas harus mulai dari keluarga, memperkuat agama, karena sesuai dengan yang kami bahas tadi bahwa nilai integritas yaitu dari akhlaknya Pak ya. Tadi dari ada sudah gambarnya tapi nggak terlalu kejelaskan, tapi nggak apa-apa. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan bahwa membangun integritas dimulai dari keluarga dulu. Terima kasih Pak. Ya, jadi seperti itu kurang lebih jawaban atau mungkin tanggapan dari kelompok kami mengenai nilai integritas. Gimana Pak Zikri dan Pak Asep? Puas? Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti akan disambung lagi oleh kelompok selanjutnya. Jadi nanti bisa lebih detailnya oleh kelompok selanjutnya. Mungkin sebagai penutupan saja, karena integritas ini berawal dari diri kita gitu. Jadi integritas ini tentang diri kita masing-masing. Kemudian nanti juga kita bertemu dengan integritas kelompok kita yang mana bakal berbenturan gitu. Nah, di sana mungkin kita dituntut pintar-pintar dalam memilah dan memilih gitu. Jangan sampai kemudian menjadi bencana untuk diri kita dan untuk kelompok atau orang lain. Yang terpenting, kalau kita nggak bisa mengubah orang lain, ubah aja diri kita sendiri dulu gitu. Yang terpenting semaksimal mungkin dari diri kita. Mudah-mudahan pemikirannya sama di antara kita semua. Mudah-mudahan menjadi nilai kebaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.